Halo friends, selamat datang di podcast terbaru gue, Passion Project Podcast. Bareng gue pastinya Dedi Dahlan. Ini adalah podcast pertama dan satu-satunya di mana kita bakal ngalamin yang namanya live coaching berbalut talk show dan obrolan santai. Di sini kamu bakal denger soal hobi, minat, passion dari orang-orang hebat, orang-orang keren, orang-orang kece gitu ya. Yang gue culik dari kesibukan mereka gue bawa ke sini untuk gue gali. Gua drill sampai keluar apa sih rasa gatal yang sebetulnya belum mereka garuk. Apa yang bakal terungkap? Wah, oke, misterius. Udah cukup misterius ya, udah cukup misterius ya. Ini malam Jumat loh ya. Ini malam Jumat. Oke, jadi hari ini gue udah mengundang Mbak Liza Marily Japri gitu ya. Sebelum kita mulai dengan sedikit obrolan lebih beratnya gitu ya, yang misterius tadi. Oke, kita ngobrol santai dulu aja. Yes. Mbak Liza adalah psikolog klinis dan emotional intelligence coach. Sehari-hari apaan aja tuh aktivitasnya? Sehari-hari. Anggap saya. Ini udah serius belum? Udah. Kita nggak pernah serius di sini, gimana dong ya? Ya udah pasti kalau jadi psikolog praktek. Tiap hari itu praktek. Kemudian kalau ada jadwal ngajar yang ngajar, training, entah webinar ya zaman sekarang online. Ada yang udah mulai offline. Kemudian ngurus keluarga, suami dan anak. Sering menangani berarti orang-orang yang memang ngerasa ada mengalami masalah mental pastinya kan? Iya. Lagi stres, lagi apalagi even kemarin depressed. ya pada saat pandemi ya, dimana ketika akhirnya di rumah kan di awal pandemi tuh gue udah sempet posting IGTV tuh Dad. Gue bilang ini pandemi ini hati-hati banget nih, nanti banyak bisul-bisul yang pecah. Karena kan dari dulu di kehidupan yang normal kita punya banyak distraksi, ada punya masalah, ada entah dengan pasangan, entah dengan rumah, entah dengan diri sendiri gitu kan. Gampang lah, udah gue tidurin aja, besok gue pergi pagi. Dan aku banyak ngelihat belakangan tuh ke arah digital lifestyle ya. Yes. Yang sebetulnya ngeganggu juga, betul kan ya? Pasti nyimakin berita juga tuh. Sosial media ternyata meningkatkan efek itu gitu. Lifestyle anak muda meningkatkan efek itu. Sampai udah berapa saat gue aware gitu bahwa ini nggak akan ada yang address nih gitu tuh ini gitu. Baru kemudian kementerian ngeluarin masalah mental health gitu. Apa cara sure thing untuk orang untuk sebetulnya handle mental health mereka apa? Sebenarnya harus disamakan dulu nih persepsinya. Ini edukasi nih ya mengenai kesehatan mental. Kenapa menjadi penting? Karena memang yang namanya kesehatan mental lagi booming banget. Apalagi di generasi Z, generasi alpha, generasi milenial tuh lagi booming banget mengenai kesehatan mental. Kalau ditanya sebenarnya sehat mental tuh apa sih? Sehat mental itu ciri-cirinya paling tidak ada 3. Yang pertama dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan dirinya sendiri. Yang kedua itu dia punya integritas dan bisa mandiri. Jadi dia bisa kalau dia siswa dan pelajar mahasiswa ya berarti dia secara punya integritas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa perlu dikejar-kejar gitu kan, untuk menyelesaikan, untuk bertanggung jawab, bangun pagi segala macam. Nah, jadi ada integritas dan kemandirian tersebut. Yang ketiga itu ada perasaan damai dan tentram di dalam dirinya. Yang menetap nih, ya kadang-kadang kita kesel sama bajai, kita kesel sama tukang cabe gitu kan. Nah itu gak apa-apa, tapi secara overall 80% itu kita merasa tentram dan damai. Nah ini kalau 3 ini terpenuhi berarti disebut kita sehat mental. Nah kalau tidak sehat mental tanda-tandanya apa? Banyak banget tanda-tandanya deh. Tapi biasanya yang paling gampang itu yang pertama ada perubahan makan, perubahan pola makan nih. Rafli kayaknya Fli. Nah. Tapi tiap orang tuh punya kemampuan berespon terhadap stres tuh beda-beda. Sama halnya dengan fisik juga. Kalau kita imunitas lagi turun, ada yang jadi diare, ada yang jadi pilek, ada yang jadi batuk kan gitu. Respon keluarnya beda-beda. Stres juga gitu. Pada saat orang stres ada yang jadi nggak bisa makan, atau ada yang jadi emotional eating. Yang kalau gue bercandanya jadi mama biak aja terus dia ngemil aja dulu kerjaannya. Gue kesel. Jadi coba diperhatikan nih, ada perubahan pola makan nggak? Kemudian yang kedua ada perubahan pola tidur atau tidak? Ada orang-orang yang stres itu jadi nggak bisa tidur atau kita kenal sebagai insomnia. Ada yang malah hipersomnia. Pernah nggak kalau misalnya udah tidur 16 jam, 12 jam, 20 jam bahkan bangun tuh masih aduh gue harus bangun lagi nih ya, ini berat banget sih badan gitu. So itu nggak selalu berarti masalah fisik ya? Nggak selalu berarti karena masalah orang kan fisik. kalau tidurnya kelamaan
dia ngerasa ada sesuatu yang salah sama fisik gue, gitu kan? Atau memang sekedar gue malas gitu orangnya gitu. Nah ini tadi kan tadi bahas ya Det ya itu. Jadi perubahan pola makan, perubahan pola tidur, kemudian perubahan pola emosi. Jadi lebih naik turun, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen marah gitu. Emosinya tuh disenggol bacok mood gitu kan. Wah. Nah ini perubahan yang terakhir itu yang paling susah untuk dilihat biasanya adalah ada perubahan pola berpikir. Ada paranoid kah, ada halusinasi, ada delusi. Nah kalau ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan, paling tidak minimal 3 bulan konstan ya terus-terusan seperti itu. Jadi kalau tadi lo bilang mungkin gak sih itu berkaitan dengan fisik gitu. Iya, kalau fisik biasanya seminggu selesai, abis dipijat selesai. Tapi kalau ini konstan terus-terusan ngerasa aduh lelah banget ya, capek banget ya, terus-terusan jangan-jangan memang lagi stres, lagi tidak sehat mental. Nah penyebabnya apa? Ya banyak. Salah satunya tentunya ada ketidakpuasan dalam hidup, atau merasa hidup stagnan. Udah nih hidup gue begini doang nih, kayaknya ada yang belum tercapai deh nih. Ini kayaknya masih ada yang belum deh. Tapi kok ini harusnya masih bisa lebih ya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Berarti memang pengaruh dari kemampuan kita menikmati hidup sendiri sebetulnya ya. Bagaimana kita bisa meregulasi emosi dan menikmati apa yang kita lakukan, itu sangat berpengaruh kan terhadap kemampuan kita menangani kesehatan mental tadi. Oh tentunya ya kan? Makanya ada yang namanya emotional intelligence gitu. Bagaimana kita cerdas secara emosi, mengenali emosi kita punya self awareness. Jadi kan kalau emotional intelligence tuh tahapannya banyak banget. Yang pertama adalah intrapersonal intelligence. Jadi kita punya kecerdasan untuk diri kita sendiri. Kita paham tuh apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Ini emosi apa yang lagi gue rasakan, terus apa yang sebenarnya ini bukan emosi, ini gara-gara ini nih. Jadi kita punya kesadaran itu, kemudian kita bisa mengkomunikasikan secara asertif, kita belajar untuk mengekspresikannya dengan baik. Nah itu tuh penting banget. Dari intrapersonal baru nanti masuk ke komponen interpersonal ke orang lain, baru nanti manajemen stres, baru nanti kemudian hidup yang secara utuh gimana nih biar lebih bermakna. Gue pakai istilah positif psikologinya flourishing ya. Yes. Di flourishing. Tapi ada satu sisi lainnya yang aku pengen tanyakan juga atau kita bahas juga. Jadi ketika kita menyadari, jadi dulu tuh kita disebut nggak aware lah ya gitu terhadap situasi mental health dan pentingnya gitu, itu kita nggak nyadar. Fine. Sekarang orang lebih banyak yang aware, fine. Tapi kadang-kadang ada yang bablas, betul ya? Terlalu awarenya sampai self diagnose. Ya, itu yang kita sebut sekarang tuh romantisme kesehatan mental yang tadi gue bilang di awal. Apalagi di generasi muda nih, karena generasi muda itu. Gue dong, generasi muda. Gue juga masih muda ya, gitu, cibi-cibi gitu ya. Generasi muda itu generasi Z gitu, generasi ya, milenial, apalagi milenial akhir ya, itu kita kenal sebagai social cause warrior. Jadi tuh Black Lives Matter gitu. Nggak tahu lah, ngerti juga enggak, pokoknya tiba-tiba berjuang aja gitu, termasuk dengan kesehatan mental. Nangis dikit seharian tiba-tiba aku depresi, atau dia ngeliat temennya nangis seharian gara-gara tesnya jelek terus nangis seharian, langsung bilang jangan-jangan kamu depresi gitu, kamu harus pergi ke praktisi kesehatan mental. Padahal nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi yang namanya diagnosa dalam psikologis itu kompleks sekali. Misal seseorang dikatakan depresi aja nih, ini baru satu contoh gangguan kesehatan mental ya. Seseorang dikatakan mengalami gangguan depresi mayor itu kalau dia mengalami gejala tersebut 2 minggu berturut-turut, 2 minggu non-stop. 2 minggu non-stop ya. Jadi nangis mulu, kemudian habis itu nggak mau kemana-mana, nggak mau makan, tidur doang, atau jadi nggak bisa tidur yang tadi gue bilang tuh. Kalau di hari ke-10 dia stop, dia happy, kemudian hari 11 lanjut lagi, itu drop tuh. Itu udah bukan. Jadi kalau hanya gara-gara tes sehari jelek nilainya nangis, itu bukan depresi. Nah romantisme itu yang jadinya membuat orang bablas. Iya, itu bener, itu aku suka istilah itu karena gue selalu mencoba untuk ngingetin kalau untuk coachee gue pun atau peserta training pun, kalian tuh terlalu cepat men-self diagnose. Tapi aku nggak tahu istilah romanticize tadi tuh bagus. Meromantiskan, pengaruh mungkin YouTube ya. Iya, itu karena exposure berita itu kan sudah dari mana-mana. Kita baca berita dari sana, kita baca berita dari sana, tiba-tiba lagi banyaklah public figure atau artis yang mengalami bipolar. Wah, jangan-jangan aku juga bipolar ya. Iya kan, makanya kan belum tentu. Jadi untuk mendiagnosa itu butuh bantuan profesional sehingga jelas apakah kriterianya ada, udah berapa lama, gejalanya seperti apa. Kalau semua mencukupi, baru kita bisa menegakkan diagnosa tersebut. Yeah. So please jangan kecepatan men-self-diagnose karena itu bakal bikin diri kamu sendiri lebih. Nah, repotnya nanti melabel. Kan bener kan, gue bipolar kan, tuh kan, iya kan, nakan-nakannya itu tuh jadi banyak banget. Dan dia jadi kayak self-fulfilling prophecy. Betul ya, jadinya self-fulfilling prophecy. Artinya lu mempercayai lu seperti itu,
lama-lama lu jadi kayak gitu dan makin lama dia jadi ya udah Terus lingkaran lagi jadi setan. sensitif tuh kan, bener kan? Tuh kan kelihatan. Tuh, Nah, ada kan tuh. mencari pembenaran. Konsepku sebetulnya adalah dengan ngejalanin passion project kamu gitu ya, apa yang menarik buat kamu diwujudkan dalam bentuk aktivitas real gitu, itu helps sebetulnya. Ya. Gimana kira-kira? Karena kan kalau ada namanya salah satu pakar psikologi ya, Viktor Frankl, dia ada yang mengemukakan teori yang the meaning of life. Oke. And life meaning gitu kan, cintanya kurang lebih demikian lah. Jadi ketika kita menemukan makna dalam hidup kita, yaitu passionnya Passionnya tuh apa itu, gitu, itu kita jadi punya hidup yang flourishing kayak tadi positive psychology. Kayak kita menjalani hidup gitu ya. Oh ya, gue tahu kok kenapa gue hidup. Oh ya, gue seneng banget ya. Jadi kita tuh bener-bener yang kalau di positive psychology juga ada tuh flowing. Flow. Kita flow dengan enak dalam hidup kita. Kita menjalani itu dengan ya enak aja gitu. Gimana sih kalau ada orang yang doyan surfing gitu, kayaknya surfingnya tuh enak banget gitu kan. Ya, betul. Kayak tiba-tiba dia mesmerize gitu, lupa dengan sekeliling dan menjalani itu. Yes. Dan akhirnya yang namanya hidup ya nggak mungkin nggak menemukan kesulitan kan gitu. Cuman karena ini passionnya dia, apapun kesulitan itu dia akan berani untuk hadapin. Ya. Jadi memang kadang-kadang orang mistakes passion sama leha-leha kan ya. Ketika dibilang hidup dalam hobi lu, hidup dalam passion lu, kesannya nggak bisa nyantai-nyantai dong. Gua nggak ngomong nyantai-nyantai gitu. Betul. Kata siapa ngomongin jalanin passion leha-leha gitu. Justru itu mulai aja lu baru cerita ke teman lu mau ngejalanin passion lu aja, lu udah dapat tantangan, yaitu dianggap leha-leha. Lebih berat sebetulnya. But it's the one that makes life worth living kalau menurut gue kan. Iya, gitu karena kan? ketika kita bisa menikmati hidup dan kita flowing, percaya deh nanti suatu saat long termnya nanti akan bisa membantu orang lain juga. Siap. Dalam bentuk apapun, atau at least nggak ngerepotin orang lain lah. At least, kita nggak mengalami depresi, kita nggak konflik dengan lingkungan, kita menjalani hidup sesuai yang memang kita passionate banget. Nah, dalam kita ngejalanin passion project, kalau passion secara definisi kan luas banget nih. Kita ngomongin projectnya dulu nih, passion project gitu. Artinya satu aktivitas dulu nih yang kita lakukan ya. Mbak Liza sendiri hobi dan passionnya apa? Olahraga udah pasti, dari dulu gue memang gak bisa diem. Itu udah pasti tuh, olahraga banget. Kemudian abis itu gue senang nulis. Berarti nulis ya? Ya. Nulis. Udah nulis buku? Nah itu dia. Kita mulai saudara-saudara. Jadi dari semenjak tahun 2000 berapa ya? Adalah sekumpulan sahabat-sahabat gue yang begitu tahu gue dulu jadi gini. I was doing apa yang lu lihat gue sekarang ini tuh beda. Dulu tuh gue tuh orangnya bitter. Semua deh teman lo kalau ketemu teman-teman gue ya, ada teman SMA, teman kuliah tuh selalu bilang, dulu kalau ketemu Lisa tuh ya, lihat Lisa di terminal bus rasanya pengen gue gampar aja, mukanya tuh ngajak berantem banget. I was a bitter person. Jadi ada yang namanya inner child wound lah, ada luka masa batin. Nah terus ya sampai pada saat umur 23, 24 tiba-tiba I realize kayaknya ada yang salah dalam hidup gue dan gue mau self healing nih. Jadi I start my self healing process tuh. Salah satu yang membuat gue ternyata membantu gue heal itu adalah dengan nulis. Nah terapis gue waktu itu, mentor gue udah bilang, you are gifted with words. Dia bilang, harusnya lu nulis buku. Terus gue terinspirasi dengan Chicken Soup for the Soul. Rasanya tuh pengen gue kumpul-kumpulin tuh semua tulisan-tulisan gue dan gue jadikan buku Chicken Soup for the Soul itu tuh. Terus adalah ketemu sahabat gue, sama-sama terapi segala macam. Terus dia bilang, lu harus nulis tahu, dia bilang gitu. Kapan nih bukunya keluar? Kapan? Wah udah banyak banget deh yang nanya kapan buku lu keluar, kapan buku lu keluar gitu. Itu tuh dari tahun berarti tahun berapa tuh? 2006, 2007. Nah, ketika nanti buku ini keluar gitu ya, pasti udah ada pikiran yang pengen dilakukan. Maksudnya bisa nyambung dengan buku, bisa enggak gitu ya. Yang dari dulu memang gue selalu pengen nyoba nih gitu tuh. Gue selalu pengen nyoba nih gitu. Ada nggak hal seperti itu yang sebetulnya kayaknya ada sih kalau ngeliat ekspresinya tiba-tiba berubah gini. Ada nggak hal yang selalu pengen dicoba, dilakukan tapi belum sempet karena sibuk karena apapun? Ada nggak yang pengen dicoba? Gue sih cuman beride. Yang pertama buku ini kan pasti nanti akan ada semacam publikasinya gitu. Publikasinya kecil-kecilan aja lah, siapalah gue gitu kan. Tapi maksudnya pada saat gue buka ini. Nah setelah itu gue lebih beride untuk meneruskan alur dari buku ini. Jadi di buku ini memang banyak bercerita mengenai bokap nyokap, mengenai parenting, mengenai si 4 sulung, mengenai keluarga campur gitu. Jadi gue pengen abis itu buku-buku berikutnya tuh yang lebih kepada misalnya ada satu buku mengenai si 4 sulung,
gimana sih gue mengasuh 4 anak yang notabene gitu kan, mungkin beda ayah, beda ibu, keluarga campur tuh seperti apa sih. Kemudian habis itu berkaitan dengan duka, karena di situ juga ceritakan mengenai suami yang meninggal gitu. Gimana sih kita handle dengan duka, dan gue menemukan bahwa duka itu ternyata kita nggak moving on with grief, tapi moving forward with it. Gitu, moving on tuh kesannya udah gue drop aja, tapi enggak, gue move forward with my grief. Jadi gue kemas, gue packagingnya dengan lebih baik, dan gue bawa dalam hidup gue gitu. Nah itu sebenarnya sih lebih kepada itu kali dah. Jadi kayak ada buku-buku selanjutnya mudah-mudahan. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Liza sudah hadir di sesi sudah menggaruk-garuk gitu ya. Sesi perdana Passion Project Podcast bareng gue Coach Dedi Dahlan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Apapun passion kamu, apapun rasa gatel yang kamu punya dan belum digaruk, garuk sekarang. Gue Dedi Dahlan, Liza Japri. Bye.